Al- Mari kita sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau telah membawa kami bersama-sama ke dalam Zoom ini, mau mendengarkan pembahasan yang seharusnya dan yang sebenar-benarnya adalah sangat kami perlukan, Amin. sementara kami berada dalam keadaan di hujung sekali untuk masa zaman ini. Amin. Tuhan di sorga, kami berada dalam pertemuan Zoom ini bukan karena kebetulan. Kami percaya Engkaulah yang telah membawa kami, dan Engkau akan mempergunakan kami, mengajar kami, dan mendidik kami di dalam pembahasan ini. Tolong Amin. kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan pembahasan ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pastor Ruli Tirlaar. Kami percaya Engkau sudah memberikan dia berkat, memberikan dia pimpinan ya Tuhan, kesehatan yang baik, akal Amin. budi yang sehat, dan Amin. segala keperluan yang dia perlukan. Demikian juga sepertinya peralatan yang dia guna, yang kita semua guna, talian internet yang baik, serta cuaca, serta kesehatan yang baik, cemerlang pada saat ini. Engkau berikan kepada setiap kami, bermula daripada pembahas kami ya Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih. Kami juga memohon agar dijauhkan kuasa-kuasa daripada kegelapan yang ingin sekali memintas pembahasan ini daripada pendengaran kami. Kami mohon dijauhkan kiranya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih mendengarkan doa kami. Pimpin setiap kami untuk mengerti pembahasan ini dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan kami serahkan semua ini. Kami doakan ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Terima kasih Elder Albert Madin yang sudah memimpin kita dalam doa. Kami senang sekali sudah diberkati dengan doa. Tentunya setelah dimulaikan dengan doa, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pastor Tilaar dengan pekabaran malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran, Ken. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semua. Malam, selamat sahabat. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah bisa hadir untuk mendengarkan akan pelajaran kita pada malam hari ini. Malam ini adalah malam terakhir kita mulai jam 8 malam atau jam 20 WIB. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan kita akan kembali ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja ke pelajaran kita yang ya, mudah-mudahan saudara sekalian boleh di-mute ya, suaranya supaya tidak mengganggu. Pelajaran kita ini tentang penghakiman. Kalau kita berbicara tentang penghakiman, tentu ada 3 hal yang dimaksudkan. Penghakiman yang dimulai tahun 1844, yang berlangsung di surga, yang biasa dikatakan pengadilan di surga, atau penghakiman pra-advent, pemeriksaan. Itu dikatakan penghakiman. Lalu ada namanya murka Allah. Murka Allah ini adalah bentuk penghakiman juga yang berlangsung di dunia ini. Dan penghakiman ini bisa terjadi kepada orang-orang yang adalah umat Tuhan sendiri
atau juga orang-orang yang bukan umat Tuhan atau orang-orang jahat, orang-orang fasik, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab dan juga dikonfirmasi dalam tulisan Roh Nubuat. Lalu yang ketiga, yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa penghakiman atau murka itu bisa datang juga dari iblis, dari setan. Dan itu ditujukan kepada para pengikut setan. Ya, nanti kita melihat beberapa hal bagaimana caranya. Dan inilah yang harus kita ketahui sekarang ini agar kita mengetahui kira-kira ini dari Tuhan atau dari setan. Karena penghakiman atau semua murka yang ada itu yang terjadi di bumi ini bisa berada yang eh, bisa dari Tuhan sendiri, bisa dari setan juga. Dan itulah yang perlu kita ketahui sehingga kita boleh menjalankan kehidupan kita sampai kepada puncaknya di mana kita akan diselamatkan tentunya ya. Penghakiman apakah dari Tuhan atau dari setan? Ini yang perlu kita ketahui. Yang bagian pertama dulu kita akan lihat bagaimana setan juga mengadakan penghakiman atau menjalankan murkanya di dunia ini. Dikutip dari Kemenangan Akhir 619, paragraf yang kedua. Maksudnya Kemenangan Akhir halaman 620, bukan 619 ya. Ini salah apa? Ketik. Setan bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuayannya. Saudara-saudara perhatikan, jadi setan bekerja dengan alam yang ada ini. Dia mengumpulkan tuayannya, yaitu apa? Jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Artinya, orang-orang yang mengikuti dia, yang tidak menuruti hukum Tuhan, yang mengikuti kemana saja setan dan malaikat-malaikatnya dan juga agen-agennya bekerja, berjalan, diikuti semua. Ada istilahnya sini, jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ya. Jadi saudara perhatikan, setan juga, dia punya apa? Tuayan. Apa yang dia tuai? Dia tuai orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak hidup menurut hukum-hukum Tuhan, dan ini diistilahkan dengan tuayan dari setan itu sendiri. Jiwa-jiwa yang tidak bersedia bagi keselamatan yang kekal. Jadi ini adalah orang-orang setan yang siap dituai. Mengapa dituai? Bukan dituai untuk uh, hidup yang kekal, tentunya dituai untuk kebinasaan yang kekal. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah terjerat dengan berbagai tipu muslihat dari setan, sampai mereka sudah tidak bisa keluar dari jerat setan, yang dikatakan mereka sudah tidak punya lagi anugerah untuk bertobat. Pintu kasihan bertobat lagi, tidak ada lagi. Jadi itu yang pertama. Lalu dia akan menjalankan murkanya itu dengan cara dia gunakan seluruh kekuatan alam yang ada. Ada catatan di sini sejauh yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi tidak semuanya, tetapi Tuhan juga mengizinkan jika setan mau menuai tuayannya. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Lalu inilah cara-cara setan yang kita perlu ketahui ketika dia menuai atau menghakimi atau mengadakan murkanya. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka. Ia akan mendatangkan penyakit dan bencana. Ya, penyakit dan bencana. Jadi kita lihat murka yang setan buat, dia mendatangkan penghakiman ke bumi ini
tentunya kepada manusia-manusia tuayannya, yaitu dia datangkan penyakit dan bencana. Oke. Lalu dalam kecelakaan dan bencana, baik di darat maupun di laut. Ya, di darat, di laut, kebakaran besar, topan, badai, angin ribut, banjir ini, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di dalam berbagai bentuk, ribuan bentuk. Setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masa. Jadi orang-orang yang sudah tidak bisa lagi bertobat untuk diselamatkan oleh Tuhan, mereka ini adalah masuk di dalam kelompok dari setan. Inilah tuayan setan itu sendiri, di mana mereka-mereka ini akan dituai lewat banyak hal yang ada di sini. Dia menggunakan alam, ya. Jadi kalau sudah masa tuayannya, maka dia akan ambil mereka semuanya. Artinya mereka akan dibinasakan oleh setan sementara berada di dunia ini, apakah lewat kebakaran, ada badai, angin ribut di semua, ya, tsunami, gempa bumi, dan bentuknya ribuan bentuk. Dan dialah yang akan menyebabkan apa? Kelaparan dan kesusahan yang lain juga. Jadi kita lihat bagaimana sepak terjang dari setan. Dia cemari udara, ada wabah, ya. Dan hal-hal ini semakin sering terjadi dan semakin berat sampai penutupan pintu kasihan, ya, kalau kita pelajari. Bahkan bukan cuma kepada manusia, kepada binatang pun dia berusaha untuk membinasakan. Nah, di dalam menjalankannya, ketika kita berbicara tentang zaman akhir, di mana saudara dan saya tinggal, ya, maka kutipan ini dalam Kemenangan Akhir 620 paragraf kedua dikatakan, kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana. Golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu pada mereka yang penurutannya kepada perintah-perintah Allah merupakan teguran abadi kepada para pelanggar. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Nah, di zaman akhir di mana saudara dan saya hidup sekarang ini, maka upaya setan yang terakhir adalah membawa semua umat-umat Tuhan, orang-orang yang mengaku The Seventh Day Adventist, GMAHK, ketika mereka diarahkan untuk mengikuti aturan tentang penyembahan pada hari Minggu, ketika mereka tidak menjalankannya, maka setan akan gunakan alam ini, bencana alam, sebagaimana kutipan sebelumnya, dan dengan cara demikian dia dapat, ya, dapat mengendalikan manusia, orang-orang besar di dunia ini, untuk menuduh umat-umat pemelihara Sabat sejati sebagai biang keladi atau penyebab terjadinya bencana yang ada di dunia ini. Karena mereka tidak mengikuti hari Sabat palsu atau penyembahan pada hari Minggu itu, ya. Di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu itu dipaksakan dengan tegas. Jadi saudara sekalian, sebelum hal itu terjadi, sebelum pemeliharaan hari Minggu atau Sandelo itu dipaksakan di seluruh dunia, baru dikumandangkan di Amerika Serikat secara bertahap. Bahkan sebelumnya, maka dia akan membuat kegemparan di dunia dengan membuat propaganda untuk membuat segelintir atau sedikit umat-umat Tuhan pemelihara Sabat yang benar ini, mereka itu disingkirkan, mereka itu dikucilkan, dibuat seolah-olah membuat kejahatan-kejahatan. Ya. Itu yang dilakukan. Bahkan mereka akan mengatakan orang-orang inilah yang jahat ini yang tidak mau menyembah Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuat malapetaka.
dengan bencana yang ada. Itu yang akan dibuat ya. Setan akan buat sedemikian ya. Jadi saudara sekalian, kita dari sejak 1844 memang sudah masuk dalam penghakiman ya. Jadi penghakiman pra-Advent sudah mulai 1844, 22 Oktober dan seterusnya. Kemudian ada penghakiman atau murka yang akan berlaku juga kepada orang-orang setelah menerima pemeteraian dan seterusnya. Dan juga ada murka Allah atau penghakiman terakhir, murka Allah tanpa campuran pada saat 7 malapetaka itu dicurahkan ya. Tapi kita berbicara khusus di sini lebih banyak pada saat-saat sekarang ini. Sampai Sandelo itu sudah disahkan ke depannya. Ini yang kita lihat. Nah, mari kita lihat tadi kita sudah melihat bagaimana setan sedemikian rupa berupaya untuk membuat supaya tuayannya, orang-orang yang siap untuk dibinasakan itu, dia binasakan karena sudah waktunya dituai. Sekarang kita lihat bagaimana penghakiman Tuhan. Ya, ini di luar dari murka Allah yang tanpa campuran ya. Dalam peristiwa akhir zaman, bencana-bencana dari Allah sudah menimpa dunia ini, memusnahkan gedung-gedung yang paling mahal seakan-akan oleh hembusan api dari surga. Akankah hukuman ini menyadarkan orang-orang yang mengaku sebagai umat Kristen? Allah mengizinkan bencana-bencana yang ada di dunia ini supaya orang-orang khususnya umat-umat Tuhan yang ada sadar, memperhatikan atau ingat kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa. Sehingga mengapa Tuhan izinkan ini juga bencana-bencana terjadi? Itu karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya. Supaya khusus orang-orang Kristen, khusus umat Tuhan ini sadar dan mengaku dosa mereka. Supaya mereka itu boleh diselamatkan dengan teguran lewat bencana-bencana yang ada. Mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang patut disembah, yang uh, boleh menyelamatkan mereka. Kemudian dikatakan juga, maksud dari Tuhan sendiri untuk membuat bencana-bencana yang ada adalah untuk menyadarkan pria dan wanita, dan di dalam tulisan Roh Nubuat, peristiwa akhir zaman, halaman 15 paragraf kedua, atau manuskrip rilis 19 halaman 279 tahun 1902 dikatakan, murka Tuhan khusus ini ya, lewat bencana-bencana yang ada di alam, dikatakan ini adalah perbuatan yang ganjil melalui alam. Jadi perbuatan yang ganjil, yang aneh, yang dibuat oleh Tuhan, ya, yang dibuat dan sengaja dibuat oleh Tuhan kepada manusia yang ragu-ragu, ya, yang ragu-ragu akan firman Tuhan, yang ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan satu demi satu pernyataan tulisan Roh Nubuat ini yang boleh membawa kita untuk lebih mengerti, lebih baik lagi tentang penghakiman Tuhan ini ya. Nah, cara Tuhan menggunakan alam, bencana yang ada di alam ya, untuk menghakimi manusia, dan juga ini murka Tuhan juga khusus yang dikatakan hal yang ganjil yang Tuhan lakukan. Tetapi itu untuk kepentingan umat Tuhan dan juga beberapa orang juga yang belum bergabung menjadi umat Tuhan sejati. Tuhan menggunakan apa? Gempa bumi, badai, api, banjir, ya. Dan semua bencana-bencana yang ada ini. Ini Tuhan gunakan juga. Dikatakan bencana-bencana ini adalah sebagian dari wahana Allah. Menyadarkan saudara dan saya ya, akan bahaya yang akan mengancam, yang lebih hebat lagi ke depan. Jadi ini cara Tuhan. Jadi jangan heran, di berbagai tempat juga, ya, di berbagai tempat, Tuhan menggunakan dengan kasih-Nya yang luar biasa itu
Inilah wahana Tuhan untuk menyadarkan saudara dan saya dan saudara-saudara kita yang lain di berbagai belahan dunia, apakah lewat gempa bumi, badai api dan banjir, supaya sadar terhadap ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang lebih besar lagi yang akan terjadi ke depan. Ini yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Nah, sekarang kita melihat sedikit tentang penghakiman pra-Advent ini ya. Penghakiman pra-Advent. Jadi ini kita sudah lihat tentang nubuatan 2300 petang dan pagi ya. Yang ujungnya adalah 1844, 22 Oktober. Itu mulainya ya. Nah, di dalam penghakiman yang ada di surga ini, kita akan melihat beberapa ayat Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat yang mengkonfirmasi hal itu. Yang pertama dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Penurutan terhadap hukum Allah adalah apa? Kewajiban setiap orang. Allah akan bawa setiap perbuatan ke pengadilan atau penghakiman yang berlaku atas segala sesuatu tersembunyi, apa itu baik ataupun jahat. Jadi sekali lagi, penghakiman atau pengadilan itu akan terjadi kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Dia sudah mengenal Tuhan dengan benar atau tidak, atau dikatakan dia orang kafir kah, orang jahat kah, atau yang sudah mengenal Tuhan, orang benar atau kepada umat Tuhan, semua orang wajib untuk mengikuti pengadilan atau penghakiman Tuhan. Dan dasar atau fondasi pengadilan atau penghakiman Tuhan di sorga itu adalah hukum Allah sendiri. Ya. Jadi mau dia tersembunyi atau tidak, semua akan dihakimi Tuhan. Nah, ayat ini adalah ayat yang biasa kita perhatikan, yang kita sering mendengarkan dan dibahas. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Jadi sejak 1844 itu, penghakiman dimulai di surga. 22 Oktober tepatnya ya. Sampai sekarang ini. Jadi yang pertama yang dihakimi adalah apa? Umat Tuhan. Istilahnya adalah apa? Di dalam rumah Allah sendiri. Ya, penghakiman itu berlangsung. Dan dalam kemenangan akhir 480 mengkonfirmasi satu-satunya kasus yang dipertimbangkan di mana penghakiman itu dimulai di surga sejak 1844 adalah kasus orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah. Jadi umat Allah, orang-orang yang mengaku umat Allah dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang ini ya. Jadi khususnya yang sudah meninggal tentunya mereka semua diperiksa, diadili. Ya, itu penghakiman itu terjadi demikian. Jadi di dalam kemenangan akhir 480 di surga itu ada buku catatan. Semua nama-nama perbuatan manusia dicatat di sana. Itulah yang akan menentukan di dalam penghakiman itu. Jadi sesuai dengan perbuatan mereka. Sekali lagi hukum Allah lah yang menjadi standar di dalam menguji kesetiaan, kebenaran yang dijalankan oleh penduduk bumi. Dan di dalam pengadilan pemeriksaan pra-Advent ini khusus untuk umat-umat yang mengaku sebagai umat Allah. Dari sejak Adam yang sudah meninggal dulu, baru yang masih hidup. Hukum Allah adalah standar di mana tabiat dan kehidupan manusia diuji pada hari penghakiman. Sudah sangat jelas. Jadi ada 3 buku di surga yang akan menjadi catatan bagi setiap manusia yang pernah hadir di dunia ini. Mereka ada catatan tentang kehidupannya, tentang kitab peringatan, tentang kitab perbuatan dosa. Semuanya ini ada di catatan surga. Nah, yang perlu kita perhatikan saudara-saudara sekalian sekarang ini, jangan sampai kita merasa aman-aman saja ya. Ini yang dicatat di dalam penghakiman. Ya, di surga. Kitab peringatan. Ya. Segala perbuatan baik dicatat dalam buku peringatan ini ya. Yang takut akan Tuhan. Saudara bersyukur ya. Perbuatan kebajikan setiap umat Allah dicatat di sini. Saudara
dicoba terus dengan kejahatan-kejahatan, dan saudara menang terhadap kejahatan, dicatat dalam buku peringatan sebagai tugu peringatan di surga. Perkataan yang lemah lembut yang dinyatakan itu dicatat, tindakan pengorbanan dari semua umat Allah. Dan saudara dan saya yang menderita karena Yesus, karena kebenaran Kristus ini. Itu dicatat, saudara, dalam buku peringatan di surga. Nah, di dalam buku catatan tentang dosa-dosa, ini yang dicatat oleh malaikat pencatat. Ini untuk penghakiman di surga. Dan ini saudara perlu ketahui. Karena jangan sampai saudara merasa bahwa aman-aman saja, padahal saudara sudah melakukan dosa itu. Pertama, niat dan maksud yang tersembunyi. Jadi di pandangan Tuhan, di pandangan malaikat surga yang mencatat semua tindakan saudara. Niat saudara, maksud saudara yang tersembunyi tentunya yang negatif, yang jahat, itu tercatat dalam buku catatan surga. Perkataan yang salah sudah jelas, dicatat semua. Hal-hal yang mementingkan diri, apapun itu, termasuk hal-hal rohani, hal-hal yang kelihatannya memuliakan Tuhan, di mana saudara ambil bagian di sana. Tetapi karena keegoisan itu, mementingkan diri, tetap dianggap itu dosa. Dicatat dalam buku catatan dosa. Saudara mengambil bagian, diberikan jadwal untuk mengambil bagian. Dan itu adalah kewajiban saudara. Dan kewajiban yang normal, yang ada, saudara tidak jalankan, dicatat semua dalam buku catatan dosa. Dosa-dosa rahasia, ya, dicatat semua. Kepura-puraan yang licik, amaran yang diabaikan, dengar-dengar khotbah, membaca Alkitab, firman Tuhan, roh nubuat dibaca. Ada amaran-amaran yang dinyatakan di sana, tapi saudara abaikan, dilewatkan begitu saja. Para pengkhotbah yang memberikan pelajaran-pelajaran firman Tuhan, yang menemplak saudara punya perbuatan-perbuatan, lalu saudara abaikan. Semua dicatat di dalam buku catatan dosa. Waktu yang disia-siakan, mulai dari bangun pagi sampai saudara kembali istirahat, tidur pada malam hari. Waktu apapun yang disia-siakan, yang saudara tahu itu adalah kewajiban yang harus saudara jalankan. Sebagai penata layan yang setia, saudara bertanggung jawab di dalam pengelolaan waktu itu. Waktu yang disia-siakan. Pengaruh yang digunakan untuk kejahatan hebat. Ketika saudara melakukan kejahatan, ya, oleh karena ada orang yang mempengaruhinya, maka orang yang mempengaruhi itu, dia dicatat dosanya ini dalam catatan dosa. Ya. Di dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1338 dikatakan, segala macam dosa memang dihukum oleh Tuhan. Tetapi tidak ada yang lebih keji di pandangan Tuhan daripada orang yang mendorong orang lain berbuat kejahatan. Jadi kalau saudara dan saya tidak berbuat jahat, tetapi saudara punya kalimat, saudara punya kata-kata mempengaruhi orang lain sehingga berbuat jahat, saudara digolongkan kepada orang yang mendorong orang lain berbuat jahat. Dan itu dicatat dalam buku catatan dosa. Dan ini dikatakan di pandangan Tuhan, dosa ini lebih keji dari segala macam dosa yang lain. So, saudara, di dalam penghakiman di surga, saudara harus perhatikan ini. Ini berulang-ulang disampaikan. Karena ini sangat penting. Yang namanya reformasi. Itu sangat penting. Reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Jadi kebenaran dan pembenaran akan bertemu bersama-sama dalam hal reformasi kesehatan. Saudara perhatikan amaran yang disampaikan, kalau saudara abaikan, perhatikan, dicatat dalam buku catatan dosa. Saudara tahu reformasi kesehatan. Sekarang dikatakan reformasi kesehatan menjadi penilaian di surga di dalam penghakiman itu. Saudara 160 tahun sebagai anggota SDA cuma sampai saja teori-teori akan melakukan, tapi tidak ada langkah, satu langkah pun
untuk memulai. Berapa banyak catatan dosa saudara dalam hal reformasi kesehatan. Saudara harus bertobat sekarang ini. Karena ini berhubungan dengan keselamatan saudara. Ini dihakimi. Kemudian penghakiman yang berikut yang harus kita ketahui adalah di dalam penginjilan. Kali lagi penginjilan. Dalam Testimonies jilid yang pertama 260. Sekarang ini setan sedang berusaha menahan umat Allah supaya tidak mengadakan penginjilan. Ya. Tidak mau menjalankan penginjilan. Dan dikatakan orang-orang yang tidak mengadakan penginjilan secara pribadi bukan karena tuntutan organisasi, tetapi ini Rasul Paulus katakan adalah kewajiban. Celakalah aku kalau aku tidak laksanakan. Dan akibatnya bagi orang yang tidak menjalankan penginjilan dikatakan apa? Pada akhirnya mereka akan ditimbang dalam neraca dan ternyata ringan. Artinya ini dalam pengadilan sorga berpengaruh. Ya. Hati-hati saudara, berpengaruh. Oleh karena itu harus diulang-ulang hal ini. Dan ini harus menjadi saudara punya kebiasaan yang tidak perlu dipaksa-paksa. Tetapi ini suatu kewajiban yang kita jalankan dengan sukacita. Karena kita adalah calon-calon warga surga itu. Ya, dengan sukarela, dengan gembira mencari jiwa-jiwa. Ya. Nah, di dalam tubuh kita ini juga, saudara, ya, hal sekecil apapun, ya, kalau saya pribadi melihat dalam Christ Object Lessons 348 ini sangat luar biasa. Dan bagi saudara, saudara perlu mendalami ini, melihat betapa hebatnya yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam menjaga kesehatan kita, dalam mereformasi kesehatan kita. Dengan jari Tuhan, setiap saraf urat, setiap otot panca indera yang telah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kalau saja ya setiap yang disebutkan tadi saudara salah gunakan hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk hal-hal yang jahat, dikatakan saudara melanggar hukum Allah. Jadi dalam setiap urat, setiap otot panca indera, dan setiap penyalahgunaan bagian-bagian ini di dalam tubuh kita, saudara berdosa kepada hukum Tuhan. Itu dihakimi, saudara. Dihakimi. Ya. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana penghakiman itu dimulai dari mereka yang hidup pertama kali di dunia sampai yang masih hidup. Itu penghakiman pra-Advent sejak 1844 sampai sekarang. Ketika pekerjaan penyelidikan akan berakhir, ketika kasus orang yang di segala zaman telah mengaku sebagai pengikut Kristus, telah diperiksa, diputuskan, maka tidak sampai saat itu masa percobaan ditutup, pintu belas kasihan akan ditutup. Jadi kalau sudah selesai semua pemeriksaan itu, penyelidikan itu di surga, maka pintu kasihan baru ditutup. Ya. Jadi kita lihat bagian-bagian akhir ini ya. Dunia ini bukannya tanpa seorang penguasa. Rangkaian peristiwa yang akan datang ada di tangan Tuhan. Nasib bangsa dan juga kepentingan gerejanya berada di bawah pengaturannya. Saudara dan saya secara khusus disebutkan. Untuk kepentingan gerejanya. Nasib bangsa-bangsa. Itu Tuhan yang ngatur. Ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena murka Tuhan yang ada di dunia ini, dia kendalikan. Dia lihat. Apakah ini untuk kepentingan umat Tuhan atau tidak? Dia tahu semuanya ya. Allah tidak merintangi kuasa kegelapan, menjalankan pekerjaannya yang mematikan. Ya. Walaupun Tuhan juga Pak melakukannya. Tetapi ketika setan diizinkan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan, ketika murka setan sendiri dijalankan, Tuhan gunakan itu juga untuk menjadi amaran kepada apa? Kepada kita. Ya. Dia merusak udara, sumber-sumber kehidupan, zat gizi kita. Oleh karena itu sekarang ini saudara,
tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Ya. Sekarang ini kalau kita tidak bijak, tidak jeli, kita bisa saja makan racun, walaupun tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan berarti seorang yang vegetarian, vegan, aman-aman saja sekarang. Enggak. Ya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan juga sudah banyak apa? Racunnya. Sudah banyak zat-zat yang bisa membunuh dengan gas beracun dari dalam tanah. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tapi manusia menderita karena wabah. Ini setan punya sepak terjang. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang murka Allah yang tanpa campuran kasih dan anugerahnya, itu yang akan terjadi pada saat 7 malapetaka, 7 kutuk terjadi nanti, dan itu ditujukan kepada orang-orang yang kelompok dari binatang dan patungnya, yang menerima tanda binatang, dan yang menerima apa? Tanda binatang di dahi dan di tangan. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13. Jadi yang terjadi sekarang-sekarang ini, saudara, ketika Tuhan izinkan murkanya yang kecil itu terjadi, apakah lewat air bah, lewat tsunami, lewat api, badai, kecelakaan, lewat sakit penyakit, wabah yang ada, semua itu adalah tetesan-tetesan cawan murka Allah yang terpecik di dunia ini. Dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi ketika murka Tuhan yang tanpa campuran itu terjadi di saat 7 malapetaka itu terjadi. Ya, ini kita perlu lihat ya. Jadi lewat kobaran api, banjir, gempa bumi ini berulang-ulang, bencana di laut, di darat. Amaran sedang disampaikan bahwa Roh Allah tidak selamanya bergumul dengan manusia. Ketika saudara melihat bencana ini, malapetaka ini yang terjadi di mana-mana, mungkin di tempat di mana saudara tinggal saat ini, saudara ingat Tuhan. Ingat, Roh Kudus sementara memberikan teguran, memberikan amaran, mengingatkan. Hai saudara-saudara, siap-siap. Karena saya, Roh Kudus, tidak akan lagi bersama-sama saudara. Kalau tidak mau menurut dengan mengizinkan api, banjir, gempa bumi, dan semua bencana di darat dan di laut ini terjadi. Untuk maksud saudara dan saya diselamatkan, bertobat sebelum waktunya terlambat. Ya. Jadi memang kita dianjurkan untuk banyak puasa, banyak berdoa sekarang-sekarang ini. Terutama yang menyangkut apa penghakiman ini, kita belajar akan firman Tuhan, nubuat yang berhubungan dengan pengadilan surga, penghakiman yang sementara kita pelajari ini. Ya. Saya melihat bahwa umat-umat Allah sedang dalam keadaan tanpa sadar, sehingga ada yang telah kehilangan hampir semua perasaan akan singkatnya waktu dan nilainya 1 jiwa. Early writing 120. So, saudara, masih banyak juga ya umat-umat yang mengaku umat Tuhan. Nggak sadar juga mereka. Waktunya sudah singkat. Walaupun mereka sudah ditegur lewat bencana-bencana yang ada. Sudah melihat bencana-bencana yang ada di dunia ini. Mengingatkan dia. Bahkan mungkin ada juga mereka yang mengalami bencana. Bukan cuma melihat. Tetapi tidak sadar juga. Baik jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain. Ya. Saudara perhatikan ini. Semua orang yang berusaha mencari dalih, menyembunyikan dosa, membiarkan dosa tetap ada dalam buku surga, tidak akan pernah diampuni. Artinya, saudara punya kehidupan di dunia ini akan selalu dikalahkan oleh setan, akan kalah terus saudara. Cobaan yang setan buat kepada saudara, saudara tidak akan bisa dikalahkan lagi. Karena dosa-dosa yang saudara tidak akui, tidak selesaikan, masih tercatat di surga. Ya. Dan setan ini, kalau dia datang dengan pencobaan itu, dia tidak datang dengan sekaligus. Tapi dia menyamarkan pencobaan ini mirip kebaikan. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa itu cobaan dari setan? Caranya adalah apa? Saudara belajar firman Tuhan. Sebagai anggota SDA,
tulisan roh nubuat itu dikhususkan untuk saudara, untuk mengetahui sepak terjang si jahat, setan dan agen-agennya. Tulisan roh nubuat salah satunya menelanjangi apa-apa saja yang setan akan lakukan untuk menjatuhkan semua umat-umat Tuhan dan seluruh manusia di dunia ini agar terjerat dengan semua hal-hal yang kelihatannya baik tetapi suatu kejahatan. Kita bersyukur punya tulisan roh nubuat, dan itu memang ditujukan khusus untuk anggota SDA yang hidup di zaman akhir untuk mengetahui semua rencana-rencana setan, sepak terjang setan, termasuk nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saudara sekalian, kita punya waktu sekarang ini yang harus kita jalankan adalah apa? Pengudusan, membuang dosa. Inilah harus terjadi saat ini. Sementara penghakiman penyidikan berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesal ditiadakan dari bait suci. Peristiwa ini sejak 1844. Maka saudara dan saya yang sudah tahu ini, maka hiduplah kudus selalu. Kalau saudara berdosa sedikit, langsung bertobat. Kalau ada dosa-dosa kesayangan, hilangkan itu, saudara, puasakan. Dan berkomitmen dengan Tuhan secara sungguh. Karena waktu sudah sangat singkat. Jangan saudara menunggu ke depan. Oh, Sandelo masih, ya, sudah dekat-dekat sih. Mungkin sudah 1 tahun, sudah 6 bulan, atau masih 2-3 tahun. Saudara perhatikan umur hidup saudara. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi besok adalah hari terakhir saudara. Tuhan izinkan saudara istirahat. Jadi, oleh karena itu, pekerjaan istimewa yang harus saudara dan saya lakukan adalah pengudusan, penyucian setiap hari, setiap jam. Buang dosa-dosa itu. Dan itu harus terjadi di tengah-tengah umat yang mengaku anggota-anggota SDA, umat Allah. Ya. Lalu kita juga bisa melihat diri kita. Kalau benar-benar kita ini benar-benar berada, terjaga kehidupan rohani kita, kita bisa lihat buktinya. Testimonies jilid 5, 745. Kalau sekarang saudara dan saya ya mendapatkan atau senang dengan hal-hal yang berbau surgawi, lalu senang untuk mencari firman Tuhan, mencari tahu tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, dan melihat karakter Kristus itu menjadi bagian kita, selalu kita gumuli setiap saat, agar setiap hari kita maju selangkah, lebih sempurna tabiat kita seperti Kristus. Lalu kekudusan itu adalah menjadi daya tarik kita setiap saat. Kalau ini kita lakukan setiap hari, ya, kita introspeksi diri kita uji diri kita sekarang ini, apakah kita benar-benar menjalankan seperti dalam kutipan ini. Kalau benar itu saudara, kita puji Tuhan. Berarti pengharapan saudara dan saya ke surga tidak sia-sia. Itu pasti terjadi. Bahkan ketika saudara mengatakan, Tuhan tolong saya agar saya boleh masuk sebagai calon dari 144.000 yang tidak akan mati secara fisik, bahkan hidup sampai Yesus datang kedua kali untuk diubah menjadi hidup baka dan diselamatkan. Kalau saudara memang menjalankannya, punya kerinduan seperti itu, dan menjalankan dalam kutipan ini, Testimonies jilid 5, 745, semua hal-hal rohani, saudara makan habis. Tidak perlu banyak kompromi, langsung saudara jalankan. Hal-hal yang membawa tabiat Kristus itu semakin sempurna, saudara jalankan. Hidup kudus, menjalankan hukum-hukumnya. Saudara jalankan, tidak perlu dipaksa-paksa, otomatis itu terjadi. Maka pengharapan saudara ke surga pasti akan terjadi. Dan ketika penghakiman itu berlangsung, sewaktu-waktu, ketika dilihat ke bumi, saudara, waktu nama saudara disebutkan, buku catatan diperiksa, nama saudara dipanggil di sana, lalu diperiksa. Dan untuk menentukan terakhir kalinya, saudara ini layak diselamatkan atau tidak. Ketika pengadilan surga itu melihat ke bumi, tindakan saudara, kapanpun itu, anytime, kalau itu sebagaimana dalam kutipan
Testimonis jilid 5 ini, 745, saudara sementara merenungkan hal-hal surgawi, saudara dalam pikiran saudara selalu tertuju kepada surga, kebenarannya, senang dengan hal-hal moral, tabiat Kristus itu, lalu senang untuk mencapai kekudusan di dalam kehidupan saudara. Kalau dilihat di surga, dari surga, saudara menjalankan ini semuanya, puji Tuhan, maka saudara langsung dimeteraikan, selamat. Inilah yang menjadi kerinduan kita, kerinduan saudara. Dan untuk menjaga supaya hidup kita tetap kudus, karena kita tahu penghakiman sementara berlangsung di surga, dan sewaktu-waktu nama kita bisa diperiksa, dan ketika diperiksa itu bisa menentukan kita selamat atau tidak. Maka ini yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga, bekerja, berdoa, seolah-olah ini hari terakhir bagi saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus hidup benar, kudus. Hal-hal surga itu menjadi bagian kita. Kekudusan menjadi bagian kita. Tabiat Kristus selalu menjadi bagian kita. Dalam kata-kata dan perbuatan kita. Inilah yang harus menjadi bagian saudara dan saya ketika kita benar-benar hidup di dunia ini sebagai umat Tuhan yang siap untuk diselamatkan sewaktu-waktu penghakiman, pemeriksaan itu datang kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan memberkati saudara, mempersiapkan saudara, karena waktu ini sudah sangat singkat kita di dunia ini dengan mempelajari pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari dalam peristiwa-peristiwa besar akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan atas kabaran yang kita sudah nikmati malam hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sungguh amat baik. Tuhan sudah menuntun kita semua untuk mengikuti akan pekabaran yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Tilaar. Tentunya kita semua sangat berbahagia oleh karena Tuhan sungguh baik. Tuhan memberikan pekabaran-pekabaran yang sangat penting di waktu yang sangat genting saat ini. Saudara-saudara sekalian, kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang begitu setia memberikan dukungan dalam doa dan dukungan-dukungan lainnya. Semoga semakin kita rindu, semakin tertarik kita pada perkara-perkara surgawi, pada perkara-perkara pengenalan akan Tuhan, melihat begitu indahnya karakter Tuhan, dan juga kita rindu atau sangat tertarik untuk mengejar kekudusan. Pada saat yang sama juga tadi sudah disampaikan bahwa tulisan-tulisan nubuat adalah untuk kita, supaya kita tidak tertipu oleh tipu muslihat setan yang sangat kuat saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan, luar biasa ya, Tuhan itu sangat baik. Baiklah, kita akan masuk ke acara tanya jawab. Sebelum itu, tentunya bagi saudara yang nanti mau bertanya bisa masukin dalam chat ataupun bisa raise hand. Sebelum kita masuk kepada acara tanya jawab, saya akan memimpin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh amat baik. Kami dapat menerima akan pekabaran malam hari ini Tuhan, hanya oleh karena tuntunan Tuhan. Tuhan sudah gunakan Pastor Tilaar sebagai hamba-Mu yang menyampaikan saluran berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu belajar padamu ya Tuhan. Dan malam hari ini apabila masih ada mungkin yang kami perlu penjelasan, ada pertanyaan-pertanyaan, ada soal-soal yang perlu dibalas, kiranya juga Engkau tuntun kami Tuhan, supaya kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dapat memahami akan rencana Tuhan bagi pribadi, lebih pribadi pada malam hari ini. Pimpin Pastor Tilaar yang akan memberikan pencerahan, pimpin juga kami semua,
agar supaya semua ini dapat jadi menjadi berkat bagi kami semua. Teristimewa adalah hormat puji bagi nama Tuhan saja. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sembahkan doa ini hanya dalam satu nama, nama yang indah, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Apakah saudara ada yang mau bertanya pada malam hari ini? Silakan di chat ataupun di present. Ini ada pertanyaan dari saudara Sinaga. Yang lulus dalam pengadilan sorga akan dimeteraikan kapan? Hujan akhir bagi orang luar, Pak Pendeta, karena penghakiman dimulai dari umat Tuhan. Yang lulus dalam pengadilan sorga akan dimeteraikan. Kapan hujan akhir bagi orang luar, Pendeta? Karena penghakiman dimulai dari umat Tuhan. Silakan, Pastor. Ya, tadi kutipan sangat jelas ya, bahwa sampai orang terakhir di dalam pemeriksaan di surga. Jadi itu untuk orang-orang yang benar semua, termasuk dengan orang-orang yang akan bergabung setelah seruan nyaring loud cry. Mereka juga masuk dalam penghakiman 1844 sampai pintu kasihan global ditutup. Ya, jadi setelah SDA dulu, ya, roh hujan akhir dicurahkan, lalu untuk yang di luar kandang yang akan bergabung nanti. Dan mereka juga punya batas waktu. Tulisan roh nubuat yang lain mengatakan sampai satu orang terakhir diperiksa di surga yang di luar kandang ini ya, yang siap bergabung. Baru apa? Pintu kasihan ditutup. Jangan lupa, penghakiman ini sekarang khusus untuk umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan. Jadi ada yang diselamatkan, ada yang apa? Tidak diterima catatan di surga, catatan dosanya. Jadi khusus untuk umat Tuhan. Sedangkan penghakiman khusus untuk orang-orang jahat semuanya yang akan binasa, ya nanti 1000 tahun kita di surga sebagai hakim. Jadi setelah kedatangan Yesus kedua kali, lalu kita ke surga selama 1000 tahun di sana, kita adalah hakim. Hakim apa? Untuk menentukan orang-orang jahat, termasuk setan dan malaikat-malaikatnya, berapa lama mereka akan dibakar di dalam api neraka. Nanti saudara dan saya selama 1000 tahun itu yang menentukannya. Dan eksekusinya setelah 1000 tahun nanti ya. Bersama Yerusalem baru ya, kita sudah pelajari itu. Turun dulu. Setelah orang-orang jahat semua dibangkitkan dari semua generasi. Nah, seterusnya ini ya. Jadi kalau untuk kita itu setelah Sandelo, sebenarnya itu sudah penentu bagi kita untuk anggota SDA. Dan khusus yang di luar kandang nanti setelah roh hujan akhir dicurahkan kepada kita. Pada saat itulah kita yang memberitakan pekabaran Sabat yang lebih lengkap lagi itu, menyampaikan kepada mereka untuk mematangkan orang-orang yang masih ragu-ragu dalam kebenaran, yang di luar kandang sana. Itu bagi mereka. Dan di situ waktunya setelah berapa saat, sampai dikatakan setelah satu orang diperiksa untuk terakhir kali yang masuk dalam umat Tuhan yang di luar kandang itu, maka pintu kasihan ditutup sampai situ. Itu pernyataan tulisan Roh Nubuat ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Kapan hujan akhir bagi orang luar, Pak? Ya. Hujan akhir bagi orang luar sama. Kita kan yang di dalam dulu. Setelah kita yang di dalam mendapatkan roh hujan akhir, maka mereka ini menyebarkan pekabaran Sabat lebih lengkap kepada orang-orang yang di luar sana. Dan orang-orang yang di luar sana setelah mereka bertobat, mereka yang bertobat
maka mereka mendapatkan roh hujan akhir lagi. Mereka bergabung dengan yang sudah mendapatkan roh hujan akhir awal ya, anggota SDA itu. Bergabung. Lalu mereka juga sama juga memberitakan pekabaran juga kepada saudara-saudara mereka yang lain yang di luar kandang. Kalau ada lagi yang bergabung lagi, mereka bergabung lalu roh hujan akhir dicurahkan lagi bagi mereka. Begitu seterusnya sampai yang tinggal satu orang. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada bagannya saudara bisa lihat ya, ada pencurahannya ya. Seperti itu ya. Oke, makasih. Baiklah, kalau pengadilan di dunia ini bisa aja satu orang lepas ya daripada pengamatan. Tapi kalau di surga semua terjaring akan diadili. Luar biasa. Satu orang aja tetap Tuhan akan adili. Baik, masih adakah yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan berikut atau sudah jelas? Saya belum lihat lagi ada pertanyaan. Oh, ini ada satu dari Deborah. Yang masuk surga tetap juga dihakim, kah? Yang masuk surga tetap juga dihakim, kah? Dihakimi. Mungkin maksudnya kalau yang sudah masuk surga, mereka menjadi hakim, bukan yang dihakimi. Jadi kita yang sudah ditebus selama 1000 tahun, kita jadi hakim. Bukan dihakimi, tetapi menghakimi malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat. Menghakimi apa? Untuk menentukan mereka punya apa? Berapa lama waktunya mereka masing-masing untuk dibakar di api neraka. Jadi mungkin ada dosanya cuma sedikit tapi tetap dibakar. Mungkin ada yang cuma 1-2 menit dia dibakar langsung dia habis jadi abu. Ada yang 1 jam, ada yang 1 hari 24 jam. Ada mungkin ada yang berminggu-minggu. Dan yang paling lama adalah apa? Setan itu sendiri. Karena apa? Karena semua dosa orang-orang yang sudah ditebus ditimpakan kepada setan. Itulah upacara apa? Kambing Asasel. Ya, dosa dari apa umat Israel ditimpakan kepada kambing Asasel pada hari Grafirat. Ya, nah itu lambang di mana setanlah yang akan memikul dosa-dosa umat Tuhan yang sudah diselamatkan, yang ditebus, dia yang tanggung. Dan disitulah kita selama 1000 tahun menentukan berapa lama setan ini akan dibinasakan. Karena kalau saya misalnya, saya berdosa 10 tahun, berarti kasih ke setan, saya punya dosa, masuk ke setan, sekian. Ya, mungkin dia jadi 10 minggu dibakar. Lalu Pak Sony juga, wah saya berdosa cuma 1 tahun. Jadi 1 minggu setan tambah. Jadi semua umat-umat Tuhan punya dosa diambil alih oleh setan. Di mana setan lah yang akan dibakar. Selama berapa? Selama waktu kita yang tentukan. Itu dosa kita pribadi masing-masing. Kita yang tentukan ke setan itu. Ya, si Lucifer yang udah jadi setan. Gitu ya. Lalu apa? Lalu malaikat malaikat jahat yang di samping kita. Jadi masing-masing kita itu ada apa? Malaikat pengawal dari Tuhan, ada malaikat setan juga. Nah, malaikat setan ini kan suka goda-goda. Kita juga yang tentukan nanti, kamu ini sekian lama ini dibakar. Sejak saya mengenal dosa, kamu yang rayu-rayu saya ini dan itu. Kena, hitung. Tapi kita melakukannya bukan karena apa? Dendam, enggak. Tapi dengan kasih. Sekali lagi, neraka itu adalah bukti dari kasih Allah. Dan ketika kita menentukan juga, tentunya kita dengan kasih. Bukan karena dendam. Nah, ini bicara dalam hal lain. Tapi sekedar saja supaya kita secara menyeluruh paling kurang ya, kita mengerti tugas kita selama 1000 tahun di surga. Oke, terima kasih. Makasih. Berikut ini ada yang resen, 2 orang, Saudara Abnor dan Ibu Femi Idrus. Saya kasih kesempatan pertama Saudara Abnor, silakan buka kamera kalau bisa dan bicara lebih dekat ke mic supaya bisa jelas kita dengar.
Saudara Abdur ini dari Malaysia kalau nggak salah ya. Silakan Saudara Abdur. Ya, shalom. Boleh kedengar? Shalom, bagus, bagus. Silakan. Bagus, bagus. Oke, yang pertama mengenai dengan ada tiga, ini mengenai dengan penghakiman, dihakimi, menghakimi, dan hakim. Adakah eh, adakah ini semuanya dari Tuhan ataupun ada lain daripada ada selain daripada Tuhan? Ini yang penghakiman, dihakimi, menghakimi, dan hakim. Itu yang pertama. Maka yang kedua, mengenai dengan pengadilan dan penghakiman. Adakah pengadilan dan penghakiman itu berlaku serentak ataupun macam mana? Ada dua Ya, pertanyaan. pengadilan ya, pengadilan di surga itu sama dengan di bumi. Ya, jadi sebenarnya yang ada di bumi ini mereka itu mengambil apa yang dijalankan di dalam kehidupan rohani ya dari bangsa Israel dulu sampai sekarang itu diadopsi dari situ. Dan sebenarnya pengadilan surga juga sama, walaupun ada beda dikit ya. 80-90% sama. Di surga itu ada hakim. Ya, hakim itu Bapa sendiri. Ya, hakim itu Tuhan, Bapa. Lalu ada apa? Ada saksi. Saksi itu ada para malaikat yang setiap saat bersama kita. Roh Kudus ada di sana. Ya, apa namanya? Saksi. Ada penuduh. Ya, walaupun penuduh itu setan tidak ada di sana, tetapi catatan-catatan dosa itu yang menuduh kita. Lalu yang ngomong siapa? Itu 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan yang akan kasih tahu, ini kamu berdosa, dia berdosa. Ini. 10 hukum penuduh. Lalu ada pembela. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus Allah, Allah anak ini. Dia yang membela kita. Oh, darahku sudah menyelamatkan dia. Dia bertobat. Tanya lagi, saksi bagaimana? Malaikat pengawal bilang, oh iya, tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, dia bertobat. Ada catatan semua. Lalu darahku, Yesus bilang, sudah apa? Menyelamatkan dia. Jadi Yesus sebenarnya hakim juga. Tetapi yang cenderung bicara apa? Bapa. Karena Yesus juga hakim. Jadi dia bela, dia juga sekaligus hakim. Dia tentukan, oh ini selamat. Ya. Jadi situasinya seperti itu. Pengadilan surga. Lalu tadi yang kedua apa ya tadi? Kedua bisa diulang lagi, Saudara Abnor, pertanyaan kedua. Oke, yang kedua itu pengadilan dan penghakiman. Adakah ia berlaku serentak? Oh ya. Jadi penghakiman khusus umat Tuhan, sekali lagi, khusus umat Tuhan, dimulai sejak 1844, 22 Oktober, berdasarkan nubuatan 2300 petang dan pagi. Ya. Jadi akhirnya dari 2300 itu apa? Tahun 1844, 22 Oktober. Pada waktu itu, Yesus Kristus, dia berpindah tugas dari bilik suci ke maha suci. Dia sebagai perantara, sebagai imam, imam besar yang mengurus dosa kita. Dia mengantarai kita, mengampuni dosa kita. Jadi serentak pada saat itu, tapi orangnya yang diperiksa berbeda-beda, waktunya beda-beda. Mulai dari yang sudah meninggal, dari sejak Adam dan Hawa, sampai nanti tiba pada yang masih hidup. Tadi kutipan Ron buat tadi ya, kalau saudara ingat ya. Sampai kepada yang masih hidup diperiksa. Waktunya kapan kita nggak tahu. Oleh karena itu setiap saat, anytime kita bisa diperiksa. Oleh karena itu hidup setiap saat, benar, kudus.
Kalau kita sudah tahu waktunya, oh eh, Pak Sony nanti 2024 bulan Juni. Wah, enak banget kalau kita dikasih tahu ya, udah disiapkan. Tapi ini enggak. Setiap saat. Belum lagi waktunya kita apa? Mati. Kita meninggal. Bisa saja. Ya, kita nggak tahu. Taunya besok udah nggak ada, minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu. Atau tiba-tiba lagi tidur, udah nggak bangun-bangun. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi anggaplah, dalam kutipan terakhir tadi, anggaplah setiap hari itulah hari terakhir kita. Ya, makanya kita perlu berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja dalam kehidupan kita. Karena waktunya kita tidak tahu. Untuk diri kita, kita ini masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Termasuk apa? Eh, Penghakiman yang berlangsung di surga. Kita nggak tahu sewaktu-waktu dipanggil. Jadi itu ya, mungkin bisa dijawab semuanya itu ya. Pengadilan itu sejak 1844. Kalau untuk orang luar nanti mereka bukan sekarang, nanti waktu kita sudah berada di surga 1000 tahun. Di sana catatan mereka di apa? Dibuka, kita yang periksa. Tapi periksanya bukan menentukan, oh ini selamat, ini enggak. Tapi kita khusus menentukan waktu atau lamanya mereka akan dibakar di api neraka. Selama 1000 tahun, kita akan periksa mereka, menentukan waktu berapa lama orang-orang jahat dari sejak Adam sampai sejarah dunia berakhir orang jahat ini. Kita tentukan waktunya berapa lama. Dan terakhir, waktu setanlah yang kita tentukan berapa lama di neraka nanti dibakar. Tergantung dari masing-masing kita. Nanti kita diberikan pengetahuan untuk menentukannya. Ya. Nanti kalau dikumpul-kumpul dari sekian miliar orang di dunia ini, dari sejak Adam, dosa-dosa orang inilah yang sudah ditebus, ditimpakan ke setan itu. Nah, hitung saja itu. Berapa lama dia dibakar sampai jadi abu. Nah, seperti itu ya. Itu tambahan saja. Mudah-mudahan boleh dimengerti. Saudara Abnur ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Saya lihat tadi ada Ibu Femi ada raise hand, tapi sekarang sudah tidak ada lagi raise hand-nya apa. Bu Masih Femi, ada, kalau masih ada Pak Ibu Femi. Iya masih ada itu, tapi belum dibuka. Belum unmute. Buka mic-nya, Sus Femi. Pendeta, selamat sahabat. Boleh saya bertanya sedikit, Pendeta? Iya, silahkan. Maksud saya tadi kan nggak bisa kita bisa dibuka ini. Maksud saya tadi kita yang sudah berdosa ini masuk ke surga, misalnya kita semuanya. Berarti proses untuk penghakiman itu pun kita tidak dihakimi ya, dihakimi yang tetap berdosa dan tidak bertobat. Begitu ya, Pendeta? Iya, kita kan udah diselamatkan, nggak dihakimi lagi. Iya. Udah selamat. Oh, iya. Udah habis Betul, ya. betul. Berarti kita sekarang kita buang dosa kita, bertobat sungguh-sungguh, Ya, tidak ulangi lagi, dan Ya. tidak ada proses penghakiman. Kan akan setan itu kan dengan ini 1000 tahun mereka. Kalau kita jadi hakim buat mereka. Begitu ya, Ya. Pendeta kan? Iya, Iya. begitu. Ya. Oke. Terima kasih, Pendeta. Ya, sama-sama. baik, Ibu Femi masih mau bertanya? Ya. Oh, Ibu Femi dulu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dari tadi saya mendengar keputusannya. Kok ribut sih? Keputusannya hanya di dunia ini hanya SDA yang benar atau bagaimana? Yang namanya umat Allah itu bukan cuma SDA. Semua yang pernah hidup, ya, yang menjadikan Tuhan itu
yang utama dalam hidup mereka dari sejak Adam. Advent kan nanti tahun 1844, 1860-an. Itu Advent baru ada. Iya. Jadi Jadi sebelum-sebelumnya itu mereka itu semua ya, termasuk di dalam catatan-catatan sebagai umat-umat Tuhan ya, orang-orang benar. ya Ya, jadi sesudah 1844 yang lain I mean cuman SDA yang benar. I mean oh iya, kalau setelah 1844 ya, 1844 Nyonya White bilang juga bahwa gereja Masih Advent hari ke-7 adalah gereja yang dinubuatkan, yang diberitahukan kepada Tuhan yang akan muncul di dalam pergerakan Advent 1844. Jadi Advent movement dulu, lalu kalau kita belajar sejarah, nama SDA itu bukan sembarang karena ada beberapa nama menjadi nama umat Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan dia berikan ilham. Muncul apa? Seven Day Adventist. Itu dari Tuhan itu, nama itu. Ini bukan sembarang. Itu sejak 1844. Tetapi yang akan diselamatkan banyak. Sebelum 1844 juga orang yang hidup dari sejak Adam. Itu mereka juga dihakimi sekarang ini. Sejak 1844, penghakiman di surga itu berlangsung kepada orang-orang yang mengaku umat Tuhan, yang hidup dari sejak Adam sampai kepada orang-orang yang masih hidup sekarang ini. Jadi yang sudah mati dan yang hidup sekarang ini. Begitulah penghakiman kepada umat Tuhan. Yang dibilang umat Tuhan selain SDA adalah yang dikatakan mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, menjalankan hukumnya, semuanya sebelum 1844. Jawab tegas lah, tapi berbelit. Baiklah, Ya, gitu. belum saya lihat mungkin Ibu Oke. kalian mau bertanya ya, tapi sebelum itu saya lihat ada yang chat masuk duluan, saya baca dulu ya dari Biola tadi. Oh, Pastor, kira-kira buah-buah seperti apa yang baik untuk digunakan dalam pertarakan ini? Biarlah yang lain bisa paham bahwa makanan kita sebenarnya obat buat kita juga. Karena buku yang saya baca, buku dari SDA, bahwa makananmu adalah obatmu. Jadi buah-buah seperti apa yang baik katanya untuk pertarakan. Silakan, Pastor. Jadi itu pelajaran khusus ya, nanti panjang di sini ya. Sekedar saja. Yang penting itu apa? Itu yang alami. Artinya jangan yang direkayasa. Salah satu buah itu apa? Harus punya biji. Kalau buah nggak ada biji itu kan rekayasa. Bukan dari Tuhan itu. Pasti penyakit. Pasti penyakit itu. Racun itu. Percaya atau tidak. Karena itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau beli buah yang berbiji. Jangan yang tanpa biji. Saudara anggap aman-aman aja itu. Seperti hilang suaranya, Pastor. Halo? Apa Ya? dengar suara kah? Kedengaran? bagus. Kedengaran? Ya. Oh, Ya. jadi Bagus, yang bagus. seedless seperti anggur yang seedless itu jangan beli. Jangan beli. Itu namanya GMO, GOM atau GMO. Itulah dia Anggur. punya racun itu. Anggur seedless. Iya. Iya, Buah itu ada Hati-hati. tapi di angka-angkanya Eropa, kan? Semua di Eropa buah-buah semua yang seedless. tanpa biji itu bukan ciptaan Tuhan. Itu Iya, di rekayasa. Eropa anggur Genetik. semua tuh seedless loh, Pak. Ya, hati-hati. Enggak semua kok. Nggak Iya, semua semua biasanya. sekarang. Tapi Betul, kan saya sudah angka-angkanya cari. bisa dilihat kan. Angka 4 Saya sekian, 9 sekian, 8, Ya, 3 jadi dari sekian. buahnya itu kita bisa lihat ada kode-kodenya. Oh, ini Iya. dia organik, non-organik. Lalu saya ada cari di ya mana-mana, rekayasa saya atau cari tidak kelihatan di situ. sudah Nah, kita tidak perlu ada. belajar itu khusus ya supaya Memang jarang 9, agak mahal juga yang organik. Kalau 3, 4 sudah sama-sama rata harganya. ya 8, 9 yang sangat susah, tapi dapat saya kemarin. Saya cari itu. Di mana? Itu aja angka 9. Di mana? Di mana di market kan ada angka 9 sekian-sekian. lihat Di yang di ditempel di market. buah Jarang. itu ada Buahnya angka-angkanya. itu Saya ditempel. di Cari yang tempat Iya, saya inilah. enggak ada. ditempel. Nah, begitu. Enggak Ya. ada saya Nomornya punya itu ada tempat. 4 loh, Dep. Nomornya Oke. ada Iya 4. ada Yang 4, dari ada mananya? angka 4, 4, 3 hampir sama. 3, 4 sama.
9 tuh jarang. Makanya kalau dapat 3-4, biasanya saya cuci, saya rendam di air, saya tambahin dengan garam. Ya, pakai garam 1-2 ya. menit baru saya bersihkan lagi. Semua Jadi termasuk sayur-sayur ya. kuman-kumannya, Sayur semua iya, pakai termasuk garam. sayur-sayur juga. Ya, pakai Iya, garam. sayur-sayur juga. Oke. Kasih. Kelihatannya Itu kelihatannya mau masih kalau ada pembahasan makanan pinggir khusus kan? ini kan mengenai makanan Iya, sehat. itu reformasi kesehatan Termasuk pelajaran. kesehatan. Bagus juga ini. Nanti direncanakan Ya, ada ini- khusus. ya. Nah, ini kebetulan saya punya apel, saya beli dengan angka-angkanya 94130. Ini ada dia. Kebetulan saya ada. Saya cari. Saya Atau bagus cari di buat kita. Ekoplaza, di Biologische Bijenwinkel kali di Belanda sini. Baik, nanti kita cari sesi khusus lagi ya untuk bahas itu. Iya, ya. Saya mau bacakan dulu ini Ada. pertanyaan. Sesudah itu nanti Ibu Resen. Sister Ada Warlinda yang ya. resen. Iya, Ya. sebentar ya. Saya baca pertanyaan dulu. Ini, apakah orang yang sudah mati terhukum semasa air bah di zaman Nuh akan dibangkitkan juga kembali untuk menerima penghukuman yang kali kedua di api neraka? Sedangkan mereka sudah pun dihukum mati semasa air bah dahulu itu. Nah, ini pertanyaannya mengenai orang yang sudah mati di air bah dulu. Silakan, Pastor. Jadi itulah murka Allah yang sementara di bumi. Waktu murka Allah itu datang di bumi, kalau sudah pelajari ya, di dalam tulisan di Alkitab sendiri banyak istilah murka Allah. Murka Allah. Sodom Tapi, dan Gomora. tapi murka Allah tanpa campuran itu ada di 7 malapetaka. Ya. Nah, orang-orang yang sudah mati karena kesalahan itu cuma apa? Akibat dosa mereka yang ada di bumi ini. Mereka harus menuai. Tetapi akibat dosa kekal, ya mereka harus di api neraka nanti. Ya. Jadi puncak dari dosa yang Hukumannya sudah double, matang Pak di Pendeta. dunia ini harus dituai lewat kematian. Kematian itu dengan apa? Dengan berbagai cara. Salah satunya dengan malapetaka atau alam yang apa? Melakukan apakah banjir, badai, gempa dan lain sebagainya. Itu harus dituai sementara akibat dosa yang matang. Tetapi nanti ya, nanti setelah 1000 tahun maka dia harus dieksekusi lagi untuk apa? Menghilangkan unsur dosa yang ada di dalam tubuh orang itu kan sudah nyatu sehingga perlu dibakar. Jadi sekarang ini kalau ada dosa yang sudah matang di berbagai tempat ya, dia bisa apa? Dituai. Apakah lewat tsunami, gempa bumi, ya, likuifaksi ya beberapa waktu lalu itu Tuhan gunakan. Dan sekaligus di sana juga setan ambil bagian, dia tuai kalau ada orang-orangnya. Jadi dua-dua itu berjalan bareng. Tinggal kita yang dengan apa? Mata rohani yang tajam melihatnya. Oh, ini murka Tuhan atau setan lagi ambil tuaiannya. Tinggal kita lihat. Kalau di tempat-tempat pelacuran lalu mati di situ saja, tentu saja setan lagi menuai itu tuaiannya. Tapi kalau ada umat-umat Tuhan yang cuma lewat lalu terikut, kita bisa lihat ada teguran-teguran juga yang Tuhan berikan. Kalau sampai dia celaka dan lain-lain. Ya. Oke lah. Baik, masih ada lagi kira-kira 12 menit kita. Saudari Warlinda, kelihatannya. Duluan ya. Oke, thank you. Ini mengenai iman ini, Pastor, untuk country living. Ya, saya memang bisa banyak juga dengar kalau mau cari sebidang tanah itu mau country living, lihat-lihat adakah mata airnya atau creek gitu ya. Kalau creek itu bahasa Indonesia sungai apa air sungai kecil gitu ya. Nah, Mata air. memang agak sulit. Mata air itu spring, oke. Oke, agak sulit mendapatkan ini semuanya, tanah ini semuanya. Yang ada kita punya sekarang
well, kita hanya bikin sumur itu tarikannya juga pakai listrik lah gitu. Nggak ada mata airnya, nggak ada kriknya, nggak ada. Tapi saya mikirnya jadi begini karena waktunya sudah sangat mepet ya dengan keadaan dunia sekarang. Untuk mau cari-cari lagi kayaknya udah nggak ada waktu. Jadi saya beriman begini aja jadinya. Ah, yang sudah ada ini aja dah dipakai. Nanti kalau soal menanam-nanam ini beriman aja. Tuhan bisa menumbuhkan kok tanah yang bagaimanapun. Em, jadi, well, karena memang gitu yang kita dapat ya tanahnya. Apakah itu tidak bijaksana atau bijaksana? Apakah boleh kita menggunakan iman seperti itu, Pastor? Yang menggunakan tanah yang ada yang kita punya lah. Nanti Tuhan yang kasih tumbuhkan. Begitu, Pastor, pertanyaannya. Silakan, Iya, Pastor. iya, tergantung iman kita ya, tergantung iman kita. Kalau kita merasa udah udah puncak iman kita, lalu belum dapat, jangan-jangan Tuhan mau kita nanti apa? Martir di kota mungkin. Jadi syuhada, kita kan nggak tahu. Tuhan mau pakai terus. Dan jangan lupa, sampai nanti Yesus datang kedua kali, ada umat-umat Tuhan yang apa? Yang keluar dari penjara-penjara di kota-kota besar dan masuk 144.000. Ya, muncul dari sana tempat persembunyiannya di kota. Artinya tidak semua orang dia harus ada di tempat-tempat terpencil. Ada juga di kota, mungkin sedikit. Tetapi mereka lah yang sebenarnya Tuhan siapkan untuk martir. Tapi ada yang nggak mati juga. Ya, dalam tulisan Roh Nubuat kan ada. Dari goa-goa yang dekat-dekat di situ. Lalu dari rumah-rumah yang ada di kayak ada bunker begitu ya. Lalu keluar dari penjara-penjara. Lalu menyambut Yesus datang kedua kali. Nggak mati mereka. Nah artinya ada beberapa orang juga Tuhan khususkan dia tetap di kota. Ya, makanya kelihatannya sudah berdoa minta tolong, saya mau country living, kok nggak dapat. Selalu Tuhan bawa dia di kota dengan catatan orang ini efektif karena dialah yang apa? Door to door dia memberitakan tentang kebenaran itu. Bukan diam-diam, bukan diam-diam diri. Menginjil. Jadi kalau kita sudah berdoa dan berpuasa, ya Tuhan juga melihat kita punya apa imannya. Kalau kita memang rindu sekali untuk keluar dari kota, Tuhan akan apa? Tunjukkan tempat. Tapi janganlah kita pakai kriteria secara manusiawi kita. Harus ada air, tanahnya subur. Itu mungkin pilihan pertama kita sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan bilang pergi ke tempat gersang, nanti aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Lalu aku berikan air. Saudara juga perlu percaya itu. Karena dalam kasus-kasus tertentu ada beberapa orang, beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, anggota-anggota jemaat yang lain hubungi saya, telepon saya. Oh, saya dapat di tempat gersang kok begini kita bilang. "Loh, yang tumbuhkan tanaman siapa?" Saya tanya. Kamu atau tanah? Coba baca tulisan Nubuat. Siapa yang tumbuhkan itu? Tuhan. Oh, berarti dalam keadaan apapun tanah itu, kalau kita beriman, menuruti perintah Tuhan untuk country living, maka Tuhan akan apa? Tumbuhkan. Yang penting percaya Tuhan. Lalu air. Memang yang memberikan kehidupan kita siapa sebenarnya? Kita kan cuma menurut, ya. Sekarang ini mungkin kita tahu tempat di mana kita tuju. Tapi coba lihat toko-toko Alkitab. Disuruh Tuhan nggak tahu mau kemana. Yang penting pergi aja. Lebih ekstrim iman mereka. Lebih radikal, boleh saya katakan istilahnya. Radikal itu nggak banyak tanya. Mau mati kayak hidup kayak ikutin aja Tuhan. Tuhan kan memang pemberi hidup. Jadi coba kita dalam pikiran kita beriman radikal, belajar radikal. Radikal artinya jangan banyak tanya lah. Namanya perintah Tuhan, ikutin saja. Tuhan, saya lihat di sana ada gunung, ada tempat. Tapi di sana banyak binatang buas, banyak ini. Dia bilang, tapi saya mau ke sana, karena tidak ada pilihan lain, harus ke sana. Saya mau jalan ke sana, dan Tuhan ada di belakang saya. Harus begitu. Tantangan ada lah. Resiko ada pasti.
Tapi iman radikal itu nggak membuat semua halangan-halangan itu menghalangi kita. Enggak. Iman radikal itu dia jalan terus karena saya berjalan sama Tuhan. Saya nggak tahu tempatnya, saya nggak tahu ini dan itu, tapi ada Tuhan sama saya. Itu saja pedomannya. Sehingga kita tidak akan khawatir, tidak ada air, tidak ada. Tapi kalau iman kita belum sampai di sana, ya jalankan apa adanya. Jalankan apa adanya. Tapi harusnya kita punya iman yang idealis, yang radikal seperti itu untuk menjalankan kehidupan kita. Mungkin itu dulu kita punya apa? Karena Amin, waktu. Pastor. Boleh, Thank you. boleh Jadi tambah. menguatkan saya lanjut jalan terus apa yang ada saya punya. Thank you, Pastor. Baik, Waktu Nyonya White mencari tempat untuk kita punya institut apa segala macam juga sama. Dia Samarinda. sampai di tempat di California yang tidak ada airnya. Samarinda. Tuhan sediakan. Samarinda sepertinya. baik. Terima kasih atas tambahannya. Nah, ini ada pertanyaan juga di chat. Saya mau baca. Ayat di mana dalam Alkitab yang api neraka itu lama pembakarannya bergantung kepada berapa banyak dosa kita ada. Jadi berapa lama bergantung pada banyak dosa. Di ayat di mana di Alkitab mengatakan itu? Ayat Alkitab mengatakan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat dan semua apa? Orang-orang berdosa. Kita menghakimi. Dalam tulisan Roh buat mengkonfirmasi, kitalah yang akan menentukan berapa lama orang-orang jahat ini akan dibakar. Artinya dengan malaikat-malaikat jahat. Ya. Jadi mungkin kita perlu banyak belajar supaya ketemu itu. Kalau kita dikasih tahu kita tidak baca, cuma langsung itu panjang ceritanya. Kalau kita baca itu panjang, itu ada 10 sampai 20 halaman, itu sedap. Seperti kita masuk di sana, seperti kita nonton videonya. Kita masuk di sana, oh begini ya prosesnya. Nah, ya. Ya, saudara baca aja ya. Baiklah, Itu saja. kelihatannya masih ada pertanyaan satu lagi, masih ada 3 menit. Pertanyaannya, ada orang yang saya lawat agama aliran Pentakosta dan beliau sudah tahu ungkapan kebenaran. Tapi apakah harus sampai dia harus dibaptis atau gimana, Pastor? Apalagi kalau tidak mau dibaptis. Ya, yang penting kita sudah ajukan panggilan, mengadakan panggilan. Mengajarkan panggilan ini, Roh Kuduslah yang akan menyentuh hatinya. Jadi setiap kita memberitakan pelajaran, ada panggilan. Panggilan itu ada yang 1 langkah, ada yang udah 5 langkah. Artinya baru pendahuluan panggilannya. Ada yang udah mulai mendalam, ada yang udah puncak. Kalau puncak itu, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus sementara bekerja. Ya, saya tidak tanggung jawab untuk keselamatan kamu. Kalau Roh Kudus sementara bekerja berbisik sekarang, bilang terima, jangan sampai terlambat. Nah, itu puncaknya. Setelah itu kita berdoa, ya. Itu puncaknya. Tapi kan harus perlahan-lahan kita nanya. Ibu kan sudah lihat, Bapak kan sudah lihat. Udah mau kiamat ini. Mau cari siapa lagi? Mau cari apa lagi kita di dunia ini? Kita cari keselamatan. Ibu, Bapak, adik, kakak kan sudah belajar banyak. Apalagi yang perlu untuk dipelajari? Tinggal terima Yesus sebagai juru selamat. Beres. Ya. Terima Yesus, ya baptis. Itu persyaratan. Itu lambang, segala macam udah panjang. Tergantung kita lah ya. Jadi kita udah harus ada panggilan. Ya. Kalau saya seperti saya katakan, saya panggilannya untuk diri saya mau diselamatkan di dalam iman yang saya miliki. Saya harus sampaikan kepada ibu bapak, adik kakak. Ibu percaya atau tidak, urusan belakang. Tapi setelah saya sampaikan ini, saya tidak punya hutang nyawa sama Anda. Kalau Anda tidak terima
urusan Anda pribadi. Kalau terima, puji syukur. Tapi saya harus sampaikan, maaf. Saya sampaikan ini dan harus terima. Tidak terima itu urusan sendiri. Kan selesai. Begitu saja kalimatnya kan. Enak kita kalau kita ngomong begitu. Tapi waktu awal-awal kita akan grogi, ketakutan. Tetapi lama-kelamaan otomatis saja setiap ketemu orang ngomongnya itu. Udah lancar saja. Nah, orang-orang ini ada yang melongo, ada yang heran-heran, merasa kita ini ada setengah ini kali ya orangnya. Kok begini dan begitu. Ah, segala macam. Jadi begitulah kita. Kita harus mengadakan panggilan. Setelah satu dua hal kita sampaikan kebenaran, adakan panggilan. Panggilannya adalah percaya atau tidak itu. Terima atau tidak. Dan tentunya kita berdoa kan dalam hati. Sebelum itu juga kita berdoa. Setelah kita bicarakan, kita juga berdoa. Tuhan, saya mau adakan panggilan. Kita doa dalam hati. Tuhan sertai saya. Roh Kudus tolong sertai saya. Jamah hatinya. Kita ngomong. Ada kalanya yang kita omongin bukan dari kata-kata kita. Itu Roh Kudus yang ngomong. Tanpa saudara sadari. Roh Kudus yang pakai lidah kita. Karena pekerjaan pertobatan bukan pekerjaan kita kan. Kerjaan Roh Kudus itu. Kita cuma alat untuk mewakili Roh Kudus. Menyampaikan kebenaran dan panggilan. Jangan lupa Roh Kudus tujuannya apa? Kerjanya apa dia? Salah satu. Membuat orang apa? Supaya bertobat. Mengikuti jalan Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Itu tugas Roh Kudus. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah Panjang. kelihatannya waktu sudah setengah 10 waktu Jakarta. Tapi ini ada 2 pertanyaan singkat aja. Mungkin saya bacalah. Menarik nih pertanyaan dari Saudara Abnor. Saya cuma penasaran bagaimana setan dibakar sedangkan setan tak punya fisik. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, country living-nya di pegunungan atau tidak ya? Mungkin 2 pertanyaan itu aja kali yang terakhir kita. Pastor, silakan Pastor. Setan Iya. tidak punya fisik. Oke. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita imani. Bagaimanapun dia punya bentuk, ya, tetap dibakar. Jadi, api yang keluar itu kan dari Allah sendiri, selain dari bumi yang panas ini, yang jadi api neraka. Nah, yang dari Allah ini dia berbentuk roh, berbentuk 3 dimensi, 10 dimensi, apapun itu akan terbakar. Sedangkan kita nanti apa? Kita bukan tubuh seperti ini lagi kan? Kita kan tubuh 100.000 dimensi, di mana kita dalam 1 detik saja kita udah sampai ke planet yang lain. Seperti apa? Malaikat turun untuk apa? Menolong Daniel. Daniel baru mau berdoa, malaikat udah datang, tek tek 1 detik udah nyampe. Karena apa? Udah roh semua, udah tubuh ini nggak ada apa fisiknya lagi kita. Cuma istilahnya dimensi, udah bisa apa? Tembus sana, tembus sini. Ya, kita kalau berbicara tentang baka ya, begitu. Tetapi apa yang Alkitab katakan, terusnya Roh Nubuat katakan bahwa apa? Setan juga dibakar dengan tubuh apa? Tubuh yang sekarang ini masih seperti apa? Seperti waktu dia di surga, masih diberikan seperti itu. Ya, yang penting unsurnya mati. Karena apa? Api yang digunakan ini api yang dari Allah sendiri, selain yang dari bumi ya. Jadi sekarang ini Roh Nubuat katakan api yang dari bumi ini sementara proses dia. Nah sekarang ini makanya panas, gunung-gunung meletus, semua meletus. Ini nggak lama ini mau membakar bumi nanti ya, persiapan. Ya, dan seterusnya ya. Baru nanti api dari Tuhan sendirilah yang akan membakar setan dan malaikatnya dan semua orang-orang jahat nanti. Country livingnya di gunung atau tidak? Namanya country living ya tempat yang terpencil. Country living ya, pedesaan, tempat terpencil, country living. Tapi kalau kita disuruh Tuhan tinggal aja di kota, yang penting menginjil, mungkin ada 1 2 itu yang mati syahid.
tapi bukan karena hal-hal lain kan. Jadi nggak ada alasan kita. Baiklah. Iya, boleh di gunung, boleh di mana, boleh juga di hutan kan begitu kan. Yang penting tempat terpencil. Gunung ini kan simbol di dalam Alkitab artinya tempat aman, tempat perlindungan, di mana Tuhan hadir. Itu kan simbol. Jadi kalau bicara gunung, itu simbol di mana Tuhan melindungi umatnya di sana. Makanya waktu Lot dia melari, dia bilang, Selamat oh hari Sabat jangan-jangan semua. dibakar yang di sana. Nah, disitulah tempat perlindungan Tuhan. Oke lah, saya enggak bakar. Lari Selamat, dia ke sana. selamat, Nah, seperti itu. Jadi, selamat, oke. selamat Baiklah, Sabat semua. sahabat dari Selamat Sabat. Boleh ada pertanyaan lagi? dari Sabah ini. Silakan, silakan. Dari Sabah. Nanti kasih kesempatan dari Sorry. Sabah. Silakan. Oke. Pertanyaan saya begini, api neraka nih kan, berapa yang saya tanya ini berapa panaskah ini api neraka ini? Adakah api neraka ini sepanas api yang ada sekarang ataupun bagaimana? Saya nggak tahu itu berapa panas ya. Api Tuhan. Kalau mau cari tahu waktu Tuhan membakar itu ya, tanya orang yang sudah dibakar. Ya, jadi itu panas ya tentunya. Api neraka itu yang ngeri. Ada Iya. orang mengatakan panasnya api neraka ini seperti panasnya logam. Tidak benarkah enggak? Jadi, saudara tahu matahari punya derajat berapa? 6.000. 6.000 derajat Celcius. Ya. Baru cahayanya Yesus, cahayanya Tuhan, ada kalanya melebihi cahaya matahari. Itu berapa derajat? Orang yang lihat aja dekat-dekat mati. Apalagi itu datang melekat ke tubuh manusia. Nah, itu perkiraan itu ya. Dulu Ya, seperti itu. tadi sudah muncul. Mudah-mudahan kita tidak merasakan panasnya itu nanti. Amin. Amin. Ya, oke. Amin. Waktunya lah yang membatasi kita. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tilaar yang sudah membawakan pekabaran dan juga jawaban-jawaban malam hari ini.